Matius 10 ayat 28 sampai 33. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyaknya burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang ada di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Halo adik-adik, selamat berjumpa dengan saya Nugroho. Dalam tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai rasa bersalah dan pengampunan Tuhan. Acara ini adalah dari kelas besar sekolah minggu di SDA-JWS Gedung Kenanga. Mari kita ikuti sama-sama. Ayat yang ingin saya bacakan pada hari ini adalah: tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habisnya rahmatnya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Nah, saya ada satu cerita. Ada seorang anak yang dulunya semangat, ceria, tapi suatu kali ia melakukan kesalahan. Tidak sengaja dia lupa mematikan kompor, lalu rumahnya kebakar gara-gara di hal itu gitu. Lalu setelah peristiwa itu dia merasa sangat stres, merasa rendah diri, rasa malu, rasa bersalah, dan sudah bertahun-tahun dia mengalami hal itu. Nah, kita semua pasti pernah mengalami kisah-kisah buruk yang seperti itu juga. Kita stres, mungkin karena diajak teman, dimarahi orang tua, melakukan kesalahan kecil atau besar. Nah, penyebab rasa bersalah itu macam-macam. Ada yang karena kesalahan besar seperti tadi, walaupun tidak disengaja, ataupun karena disengaja. Mungkin karena dosa yang besar kita lakukan, korupsi atau yang lain, itu dosanya orang dewasa ya. Tapi itu menyebabkan rasa bersalah. Mungkin hanya, kalau bagi kita yang lain, mungkin hanya kegagalan kecil saja. Mungkin kita ingin kurus, kemudian kita makan terlalu banyak, kita merasa bersalah gitu. Tapi kadang ada rasa bersalah yang dampaknya sangat dalam, kadang-kadang sangat negatif, lama sekali, sehingga merusak hidup kita. Lalu bagaimana solusinya menurut firman Tuhan? Hari ini kita sudah mendengarkan ayat-ayatnya bahwa Tuhan itu mengampuni. Apa harus kita lakukan? Ada satu kisah di dalam firman Tuhan yang diceritakan oleh Yesus, yang menceritakan mengenai Tuhan. Tuhan itu seperti apa sebetulnya? Jadi Yesus datang ke dunia untuk mewahyukan seperti apa itu Tuhan. Karena dia datang dari sana, dia mewahyukan Tuhan itu seperti apa. Nah, dia sampaikan dalam sebuah kisah yang seperti ini. Mungkin ini kisah nyata juga. Jadi ada seorang bapak, dia orang kaya. Dia punya 2 anak laki-laki. Anak sulung ini anaknya pintar, tapi rada keras, patuh pada orang tua, rajin, pintar membantu bisnisnya orang tua. Ya, bisnis orang tuanya banyak, ada perkebunan, ada real estate gitu. Dia orang kaya, banyak bisnisnya. Yang bungsu ini mungkin nggak terlalu pintar bisnis, atau dia nggak terlalu minat gitu, sehingga dia sering suka main, manja. Mungkin karena dimanja juga, dia anak kesayangan dari bapaknya. Tapi dia anak bungsu ini sering sekali berantem dengan kakaknya. Dianggap oleh kakaknya ini, anak bungsu ini boros, sukanya hanya main saja,
tidak serius, hidup sembarangan, dan mereka sering berantem di rumah, tidak rukun. Sehingga si anak bungsu ini merasa sangat tidak bahagia. Dia tidak bahagia dalam rumahnya sendiri. Kemudian dia pikir bagaimana ini ya. Dia punya akal. Dia datang ke bapaknya dan dia bilang, "Pak, saya minta bagian warisan saya." Nah, bapaknya kan belum meninggal, tapi dia udah minta warisan. Dan itu banyak. Ada beberapa lahan dan mungkin perkebunan yang punyanya bapaknya. Dan dia maksa. Kemudian bapaknya kan selama ini tahu mengenai pertengkaran kakak adik ini kan, akhirnya ngalah bapaknya. Ya sudah, saya bagi. Kamu usaha sendiri. Tolong supaya bisa mandiri, supaya tidak berantem terus dengan kakakmu. Gitu. Tapi apa yang terjadi? Selang beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Dijual semuanya dan dia pergi ke negeri yang jauh. Di sana, di luar negeri, dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya dari satu hotel ke hotel yang lain, main judi, dan seterusnya dan sebagainya. Lama sekali dia menikmati hidup itu seakan-akan uangnya tidak pernah habis. Dia tidak tahu bahwa bapaknya sangat kehilangan dia. Tidak ada lagi yang ketawa-tawa di rumah, tidak ada lagi kegembiraan. Dia setiap hari hanya duduk memandangi ujung jalan. Dia berharap, "Anakku, kapan engkau pulang? Bapakmu kehilangan kamu. Ayo, moga-moga kamu selamat ya nak. Saya tidak tahu di mana kamu berada sekarang. Udah lama." Tapi anak itu lama sekali memang tidak ada kabar beritanya lagi. Nah, sementara itu datanglah pandemi di negeri asing itu. Timbullah bencana kelaparan, kekurangan, dan uangnya habis. Karena dia tidak pintar cari uang, maka uang tabungannya lama-kelamaan habis, apalagi hidupnya dipakai untuk main-main saja. Nah, kemudian dia ingin cari kerja. Dapatlah dia pekerjaan di sebuah peternakan babi. Peternakan babi, dia diminta untuk menjaga babi-babi dan memberi makan babi-babi itu. Dan itu musim dingin, musimnya banyak tidak menyenangkan gitu, dia lapar. Kemudian tidak ada yang kasih dia makan. Kemudian dia lihat makanan babi itu. Dia ingin makan. Saya makan deh makanan babi ini, lumayan. Dia minta pada yang pemiliknya, tetapi tidak ada. Itu pun tidak dikasih oleh yang punya babi-babi itu. Jadi dia sangat patah hati. Dia nangis dan dia mulai menyadari keadaannya. Coba betapa banyaknya orang upahan di rumah bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Lalu bagaimana? Aku sudah berdosa banyak kepada bapakku. Sudah bagian harta separuh hartanya bapakku sudah aku habiskan di meja judi. Apa yang harus aku lakukan? Dia pikir, tapi dia ingat lagi rumahnya. Dia mungkin kemudian dia putuskan, sudah saya mau pulang saja. Saya mau pulang. Lalu bagaimana dengan kakak saya dan yang lain? Saya enggak peduli. Pokoknya saya pulang. Kalau saya nanti ketemu bapak saya akan bilang saya sudah berdosa, Pak, terhadap surga dan terhadap bapak. Aku tidak layak lagi disebut anaknya bapak. Saya jadikan lagi saya jadi pembantu saja. Tidak usah diakui anak juga tidak apa-apa. Dan dia pulang.
dengan sisa uang yang terakhir. Dia dapat tiket, kemudian dia pulang, dan seperti biasa bapaknya menunggu di ujung jalan, melihat ujung jalan, dan bapaknya lihat dia dari jauh, kumal, dan anak itu berjalan dengan letih lesu, dan masih jauh ayahnya udah melihat, udah mengenali caranya berjalan. Ayahnya lari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia, bercucuran air mata dia. Terus anak itu merasa salah, dia merasa bersalah. Dia mengaku, "Pak, saya sudah berbuat dosa, saya sudah salah. Jadikan saya bantu saja, tidak layak jadi anaknya Bapak." Tapi bapaknya tidak peduli. "Lokas, bawa kemari baju yang terbaik, mari kita makan-makan." Maka mereka makan-makan dan bersukacita dengan seisi rumah. Pembantu-pembantunya semua bersukacita, bersenang-senang. Tapi anak sulung pulang. Dari jauh dia udah mendengar suara ramai di rumah. Dia panggil seorang pembantu. Ditanya, "Ada apa nih?" "Anak adikmu sudah kembali dan ayahmu sudah menyembelih anak lembu tambun, dan ia mendapatkan kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu. Lalu ayahnya keluar dan coba membujuk dia, berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya dengan ketus, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing saja untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja itu anak durhaka itu pulang, menghabiskan uang banyak. Apa sudah menyembelih anak lembu tambun, makan-makan ramai seperti ini?" Lalu ayahnya bilang, "Nak, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Apa yang aku punya, kamu punya juga. Kita ini patut bersyukur, bersukacita, bergembira. Adikmu telah mati dan sekarang pulang, hidup kembali. Ia sudah hilang dan sekarang didapat kembali." Itu tadi adalah kisah yang disampaikan oleh Yesus mengenai seorang bapak yang sangat mengasihi anak-anaknya. Tuhan itu seperti itu pada anak-anaknya. Dia tidak ingin anak-anaknya terhilang, tersesat. Dia ingin anak-anaknya semua bahagia bersamanya. Tapi kan ada anak yang bandel, maunya lari, maunya kabur dari rumah, maunya tidak mau nurut perintah orang tua, pesan orang tua. Jadi terjerumuslah si anak itu dalam berbagai macam godaan, dosa yang awalnya manis, kemudian belakangan menimbulkan kesengsaraan, sakit hati, luka batin, rasa bersalah, depresi, penderitaan, kehancuran hidup. Bahkan ada yang sampai masuk neraka gara-gara itu. Tapi bersyukurlah, anak bungsu itu akhirnya mengambil keputusan untuk pulang. Dia pulang, apapun resikonya dia pulang kepada bapaknya. Nah, bagaimana dengan kamu? Apa penafsiranmu tentang cerita tadi? Silahkan. Mungkin kamu punya penafsiran sendiri mengenai anak sulung, mengenai si bapak, mengenai si anak bungsu. Tapi saya ingin bacakan beberapa ayat firman Tuhan mengenai Tuhan yang penuh kasih dan rahmat seperti ini. Coba kamu dengarkan. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu.
pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ketika kita perlu petunjuk, maka kita bisa berdoa seperti ini: beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Maka Tuhan akan menjawab, aku tidak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku tidak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini memang debu, tetapi akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteraku akan seperti sungai. Damai sejahteramu akan menjadi sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Aku akan berikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Mari kita juga belajar untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Tuhan sudah mengasihi hidup kita. Tuhan itu mengampuni kita. Kalau kita minta ampun, kembali pulang kepadanya, pasti diampuni. Tuhan itu tidak pilih kasih. Tuhan mengasihi orang-orang yang jahat juga. Pada kamu yang sudah berbuat jahat, Tuhan itu baik. Tuhan membuka tangan untuk kamu semuanya. Tuhan memberikan sinar matahari pada orang yang jahat dan pada orang yang baik, karena mereka semua adalah manusia ciptaannya, anak-anaknya juga. Ya, demikian juga mari kita mengasihi orang lain seperti itu. Karena untuk apa kita simpan dendam, luka batin atau rasa bersalah? Pengampunan itu menyelesaikan banyak masalah. Belajarlah mengampuni orang lain. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, tidak perlu kita simpan sakit hati, balas dendam, sebab kita ingat Tuhan bisa dan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan firman Tuhan berkata, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Maka let it go. Rasa bersalah, dendam, luka batin, let it go.
Ini ada beberapa nasihat untuk mengatasi rasa bersalah. Yang pertama, kamu harus belajar dari kesalahan itu. Pasti semua orang pernah berbuat salah. Salah itu cara manusia untuk belajar. Salah itu normal. Rasa bersalah itu juga normal. Jadi terimalah itu sebagai bagian dari kehidupanmu. Terima dan akui itu. Ya, saya punya rasa bersalah, saya pendam selama 5 tahun. Ya, itu rasa bersalah. Karena apa? Masa kecil saya atau sesuatu dosa yang pernah saya lakukan. Kemudian yang penting adalah harus mau berdoa dan mengakui kesalahanmu itu. Tuhan tuh mau mendengar. Berdoa dan akui kesalahanmu dan terimalah pengampunan. Saat itu juga dosamu telah diampuni. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Oke. Ciri kita mendapat pengampunan adalah damai sejahtera dalam hidup kita. Kita bisa rasakan. Kemudian mulailah berpikir positif. Kalau mulai merasa galau lagi, bersalah lagi, alihkan saja. Lakukan hal yang positif, menyanyi, berjalan-jalan, sebagainya. Esok masih ada harapan. Esok masih ada. Bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kemudian coba perbaikilah kesalahan itu. Kalau kesalahan itu menyangkut kita berbuat salah pada orang lain, kemudian kita merasa berdosa, cobalah minta maaf. Pada siapapun, dalam kondisi apapun bisa minta maaf. Dalam hati, dalam tindakan dan perbuatan kita bisa mengaku salah pada orang lain, minta maaf. Apa kalau orang udah meninggal gimana? Masih bisa kita minta maaf kepada orang yang sudah meninggal. Tuhan yang mendengar doa itu akan menyampaikan dan mengampuni. Jadi perbaikilah kesalahan itu. Coba lakukan apa saja untuk memperbaiki kesalahan itu. Minimal jangan lakukan lagi kalau itu fatal. Oke. Ada beberapa kisah di dalam Alkitab yang orang yang diampuni oleh Tuhan. Pertama adalah orang lumpuh. Orang lumpuh karena dia melakukan mungkin suatu kesalahan atau dosa atau gaya hidup yang tidak baik. Kemudian dia lumpuh, sakit sampai lumpuh. Maka orang itu dalam kisahnya itu dimasukkan oleh teman-temannya lewat atap. Karena rumahnya penuh sekali, penuh sesak, tidak bisa masuk. Teman-temannya masuk lewat memasukkan dia dalam tandu seperti ini lewat atap kepada Yesus. Yesus lagi di bawah, lagi ngajar. Yesus melihat orang itu, katanya seperti ini perkataannya, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Lalu ia berkata kepada orang lumpuh itu, bangun, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Hasilnya adalah kesembuhan. Orang diampuni, kesembuhan bisa terjadi. Kisah yang lain, pada suatu pertemuan acara, dalam suatu acara depan orang banyak gitu, di rumah seorang pemuka agama, dia menangis. Dia bawa minyak wangi, dia basahi kaki Yesus dengan air mata, dia menyeka dengan rambutnya, mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu sebagai tanda dia bertobat. Lalu kata Yesus, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata pada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Nah, penafsiran ini banyak, tapi menurut saya ini adalah Maria Magdalena. Maria berasal dari kota Magdala. Maria Magdalena adalah kemudian menjadi seorang tokoh perempuan yang terkemuka, pemimpin para wanita, murid-murid Yesus. Dia menjadi pemuka oleh gereja
dia dijadikan Santa Maria Magdalena, seorang yang sangat terkemuka, menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Ada lagi kisah yang lain, namanya adalah Saul. Saul ini adalah seorang penganiaya orang percaya. Pengikut Yesus dia aniaya, dianggapnya mereka sesat gitu ya. Kemudian dia memimpin pasukan, dia menganiaya jemaat-jemaat, orang-orang dimasukkan dalam penjara. Orang beribadah pada Tuhan ditangkapin, diganggu, ditangkepin. Nah, satu kali dalam perjalanannya menuju ke Damaskus, dia diterpa oleh sinar yang jatuh dari langit, dan dia jatuh ke tanah. Kemudian dia buta untuk sementara. Dia dengar suara yang dari langit, "Saul, mengapa engkau menganiaya aku?" Kemudian dia disembuhkan, didoakan dan disembuhkan. Mulai saat itu dia percaya, dia bertobat, dia ngaku salah. Dulu dia salah, dia menganiaya pengikut Yesus. Dia bertobat, kemudian dia menjadi penginjil, tokoh agama Kristen yang salah satu yang terkemuka. Malah tulisan-tulisannya sebagian besar ada di dalam Perjanjian Baru, firman Tuhan yang kita baca setiap hari itu. Demikianlah orang-orang yang diampuni, orang-orang yang bertobat, bisa menjadi orang-orang yang besar, bahkan lebih besar daripada orang-orang yang lain. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memakai kita semuanya. Mungkin bagi kita harapannya sudah tidak ada, tapi bagi Tuhan semua hal itu mungkin. Baik, sampai sini dulu apa yang ingin saya sampaikan. Saya ingin kita sama-sama berdoa, dan kiranya doa ini akan memberkati hidup kita. Bapa di surga, pada hari ini kami ingin menerima pengampunan-Mu, kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami, bahwa masih ada harapan untuk hidup kami. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi kita dan mengampuni kita yang mengaku kesalahan kita dan mau pulang kembali kepada Tuhan. Tuhan itu Bapa yang baik. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihi kita semuanya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kiranya tayangan membawa berkat dan keberhasilan bagi hidup kita. Tuhan memberkati. Hafalan minggu ini, Yesaya 40 ayat 29. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada bertanya. Terima kasih. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Hafalkan ya adik-adik.
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.